まあ断ればいいんだけど、だけど俺はそれ以上にお受けします。俺はマーリンの400年を見てみたいんだ。Di video kali ini kita bakal spoiler lengkap anime Rakudai Kenja no Gakuin Musou episode 6. Buat yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, sekarang saatnya balik. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan suasana di arena pertempuran sihir yang sangat luas, di mana atmosfer ketegangan mulai menyelimuti seluruh area tersebut. Eptal dan instruktur elf yang dikenal sebagai Merlin kini telah berdiri saling berhadapan di tengah arena yang lapang. Di hadapan para penonton yang memenuhi tribun, keduanya bersiap untuk memulai duel sihir yang akan menjadi pembuktian kemampuan mereka masing-masing. Suara pengumuman mulai bergema ke seluruh penjuru arena, menyatakan bahwa sebuah pertarungan sihir teladan yang spesial akan segera dimulai. Pertandingan ini secara resmi dilakukan oleh perwakilan dari murid baru sebagai bagian dari rangkaian upacara penerimaan. Narasi pengumuman tersebut memberikan kejutan besar bagi hadirin dengan mengumumkan bahwa kepala sekolah Merlin, yang dikenal sebagai sosok pahlawan bagi kaum iblis, akan turun tangan secara pribadi. Merlin akan mendemonstrasikan puncak dari ilmu sihir, demi kepentingan pendidikan semua orang yang hadir. Hal ini memicu kegemparan luar biasa di bangku penonton. Para murid merasa sangat terpukau karena berkesempatan menyaksikan sihir Merlin secara langsung. Mereka menyadari bahwa momen ini akan menjadi sarana pembelajaran tertinggi bagi siapapun yang sedang berjuang meniti jalan di dunia sihir. Di tengah keramaian tribun, para pendukung wanita Eptal terus meneriakkan dukungan agar ia memberikan yang terbaik. Meskipun kebisingan tersebut membuat beberapa murid lain merasa terganggu. Kembali ke tengah arena, Eptal dengan tenang mengusulkan agar mereka memulai duel ini dengan sebuah tes dasar saja. Merlin menyetujui usulan tersebut dengan penuh percaya diri. Eptal kemudian mempersilakan Merlin untuk menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu, yang dijawab dengan kesiapan penuh oleh sang instruktur elf untuk memulai pertarungan. Tanpa membuang waktu, Eptal langsung melancarkan sebuah serangan sihir yang sangat masif dan destruktif. Merlin nampak sangat terkejut saat menyadari bahwa sihir yang dilepaskan Eptal adalah Flare Burst tingkat 6, atau yang dikenal sebagai lingkaran api ekstrim. Keterkejutan Merlin semakin memuncak karena ia menyadari bahwa Eptal mampu mengeluarkan sihir tingkat tinggi tersebut sepenuhnya tanpa melakukan perapalan mantra sama sekali. Dampak dari serangan tersebut menciptakan ledakan dan tekanan sihir yang sangat kuat, hingga membuat para murid di bangku penonton terperangah dan merasa tertekan oleh energinya. Di tengah kepulan asap dan api, Eptal bergerak dengan lincah untuk memposisikan dirinya kembali. Merlin, yang kini menyadari level kekuatan lawannya, mengakui bahwa serangan tadi memang merupakan sebuah tes dasar yang luar biasa. Ia pun secara terbuka menyatakan bahwa dirinya telah sedikit meremehkan kemampuan yang dimiliki oleh Eptal. Untuk menanggapi serangan dahsyat tersebut, Merlin terlihat menggunakan sebuah artefak dan secara instan membangkitkan sihir pertahanan tingkat 7 yang disebut Perfect Wall atau dinding soliditas absolut. Keberhasilan Merlin dalam memblokir serangan tersebut memicu kekaguman dari penonton yang menganggap tindakan itu sangat sesuai dengan reputasi besarnya. Saat situasi mulai sedikit tenang, Merlin mengakui bahwa penguasaan sihir tingkat 6 di usia semuda Eptal adalah hal yang luar biasa, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain mengakui klaim kekuatan Eptal. Namun, Merlin memberikan isyarat bahwa duel ini masih akan berlanjut ke tahap berikutnya. Merlin menegaskan bahwa ia juga memiliki harga diri yang harus dipertahankan. Meskipun ia mengakui Eptal sebagai generasi ke-13 dari garis keturunan keluarganya, Merlin menyatakan dengan penuh kebanggaan bahwa dirinya adalah murid kesayangan dari sosok Eptal sama generasi pertama. Dengan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk mengembalikan sihir Eptal tepat ke arah pemuda itu. Untuk melakukannya, Merlin membangkitkan sihir pertahanan tingkat 7 yang disebut dinding soliditas absolut atau Perfect Wall, yang bertujuan untuk membalikan serangan Flare Burst tingkat 6 milik lawannya. Setelah benturan sihir yang dahsyat terjadi, Merlin bertanya kepada Eptal apa yang ia pikirkan mengenai kekuatan tersebut. Ia kembali menekankan bahwa dialah orang yang diajarkan sihir secara langsung oleh Eptal sama, dan hal itu merupakan kebanggaan baginya sebagai pemegang teknik sihir yang asli. Namun, di luar dugaan, Eptal justru tertawa lebar dengan raut wajah yang tampak sangat puas.
Ia mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya sejak ia bereinkarnasi ke era ini, ia bisa melihat sihir tingkat 6 yang dikuasai dengan tingkat akurasi setinggi itu. Melihat reaksi Eptal yang malah kegirangan, Merlin merasa tersinggung dan bertanya dengan nada marah mengapa pemuda itu justru tersenyum padahal mereka sedang berhadapan sebagai musuh di tengah duel. Para penonton yang menyaksikan dari bangku tribun merasa takjub dan menyadari bahwa Merlin telah mampu menyiapkan sihir berikutnya dalam waktu yang sangat singkat. Merlin kemudian segera melepaskan sihir Flare Burst miliknya sendiri, yang merupakan lingkaran api ekstrim tingkat 6. Ledakan besar pun kembali tercipta di tengah arena pertempuran, menunjukkan intensitas serangan dan daya hancur yang luar biasa dari sang instruktur elf tersebut. Kekuatan ledakan yang sangat masif tersebut membuat para murid lainnya merasa ketakutan dan terperangah. Merlin kemudian menjelaskan sebuah rahasia teknis, bahwa biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi seorang penyihir untuk menyiapkan sihir tingkat tinggi kedua setelah serangan pertama. Namun, karena ia telah menguasai teknik Dewa Guntur milik gurunya, ia mampu melakukan rentetan serangan sihir tingkat tinggi secara beruntun tanpa perlu melakukan perapalan mantra sama sekali. Mendengar penjelasan sombong tersebut, Eptal menanggapi dengan santai seolah sudah memahami hal itu sejak lama, dan ia menyatakan bahwa dirinya pun kini sudah selesai menyiapkan sihir balasannya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Eptal segera melancarkan serangan balasan yang sangat mengerikan. Ia membangkitkan sihir tingkat 7 yang dikenal sebagai Evil Frost, atau selimut kematian bersalju. Energi es yang sangat dingin dan mematikan seketika menyelimuti seluruh area pertempuran, memunculkan aura kematian yang sangat pekat di hadapan Merlin. Efek dari sihir tersebut sangat luar biasa karena langsung menerjang ke arah kobaran api milik Merlin. Merlin terbelalak tidak percaya saat melihat lidah apinya justru membeku seketika akibat suhu ekstrim dari sihir tersebut. Ia menyadari bahwa Eptal ternyata telah menyiapkan sihir es tersebut sejak awal, karena sudah mengantisipasi dengan tepat bahwa Merlin akan menggunakan sihir berelemen api. Di tengah keterkejutan Merlin yang masih terpaku, Eptal memberikan isyarat bahwa ia belum selesai dan akan menambahkan serangan berikutnya. Eptal segera melancarkan serangan sihir tingkat 7 yang sangat masif, yaitu Icing Titan atau serangan pecahan es raksasa, yang memunculkan bongkahan es tajam berukuran besar ke arah lawan. Merlin segera menyadari bahwa rentetan sihir tingkat tinggi, tanpa rapalan mantra tersebut, sebenarnya merupakan teknik yang dahulu ia ciptakan sendiri, untuk menandingi para kaisar lainnya. Ia merasa sangat terkejut karena Eptal mampu menyusun teknik baru dengan kecepatan luar biasa tepat setelah melepaskan sihir Evil Frost, atau selimut kematian bersalju. Sambil menatap tajam, Eptal menantang Merlin untuk membuktikan sejauh mana wanita itu mampu mengimbangi kecepatan serangannya yang mematikan. Menghadapi ancaman tersebut, Merlin dengan sigap membangkitkan sihir pertahanan Absolute Solidity yang dikenal sebagai Perfect Wall untuk menahan benturan es. Meski Merlin terlihat mulai terengah-engah, Eptal justru memuji reaksi cepat lawannya tersebut dan menyatakan bahwa ia akan meningkatkan kecepatannya jauh lebih tinggi lagi. Merlin terperangah menyadari bahwa Eptal benar-benar melancarkan rentetan serangan sihir tingkat 7 secara bertubi-tubi. Ia merasa tindakan muridnya itu sangat lancang karena terus menekan dengan Icing Titan Barage, tanpa memberikan celah sedikit pun. Arena pertempuran seketika dipenuhi oleh puing-puing es, saat Merlin dipaksa mengeluarkan Perfect Wall, berkali-kali untuk melindungi dirinya dari kehancuran. Eptal yang melihat kegigihan pertahanan tersebut, merasa bahwa hal itu sudah bisa diprediksi, sehingga ia memutuskan untuk mengganti taktik serangannya. Sambil bergerak lincah, Eptal bertanya kepada Merlin mengenai pendapatnya tentang serangan yang akan ia lancarkan selanjutnya. Tanpa menunggu jawaban, Eptal mendorong sebuah bongkahan es yang jauh lebih besar dan tajam dengan kekuatan penuh ke arah Merlin. Merlin segera menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada serangan es kali ini, di mana tingkat penguasaan mana yang terkandung di dalamnya jauh lebih padat dan berbeda dari sebelumnya. Ia merasa bahwa Eptal sedang mencoba menguji kemampuannya secara langsung, dan dengan penuh amarah ia memperingatkan agar Eptal tidak meremehkannya. Merlin kembali mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan Perfect Wall yang lebih kokoh demi membendung hantaman mana yang sangat terkonsentrasi tersebut. Dengan penuh tekad, Merlin menegaskan bahwa penguasaan sihir tingkat 7 miliknya tidak akan kalah dalam hal kualitas dibandingkan dengan milik Eptal. Benturan yang sangat dahsyat pun terjadi antara bongkahan es raksasa Eptal dan dinding pertahanan mutlak Merlin, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh area. Merlin berusaha sekuat tenaga untuk menahan dorongan serangan yang terus menekan dinding pelindungnya,
sementara pecahan-pecahan energi mulai berterbangan di sekitarnya. Namun, Merlin mulai merasakan tekanan yang tidak masuk akal hingga ia menyadari bahwa dirinya mulai kewalahan menghadapi kekuatan tersebut. Eptal menyatakan dengan tegas bahwa teknik pertahanan yang digunakan Merlin terlalu lemah untuk menghentikan serangannya. Ia menjelaskan bahwa meskipun mereka menggunakan tingkat penguasaan sihir yang secara teori setara, hal itu tetap tidak akan cukup untuk membendung icing Titan miliknya. Merlin merintih kesakitan sambil terus berupaya menahan beban serangan itu, merasa tidak percaya dan mempertanyakan maksud dari pernyataan Eptal yang menganggap teknik sihirnya memiliki kelemahan mendasar. Merlin merasakan sensasi yang sangat asing di tengah pertarungan tersebut. Ia menyadari bahwa lawan bicaranya terus-menerus mengikuti dan menekan setiap kelemahan yang ia miliki dalam pertempuran. Namun, ia segera meralat pemikirannya. Perasaan ini bukan sekadar serangan balik yang mematikan, melainkan seolah-olah Eptal sedang memberitahunya tentang kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam menggunakan sihir. Dengan tatapan yang sangat tenang namun mengintimidasi, Eptal menegaskan kepada Merlin bahwa teknik sihir yang digunakannya saat ini masih terlalu lemah. Pernyataan ini membuat Merlin tertegun sejenak, menatap tidak percaya pada sosok di hadapannya yang bertindak layaknya seorang guru. Merasa harga dirinya tersinggung, Merlin berteriak dengan penuh amarah dan menantang Eptal untuk melihat bagaimana ia menghadapi serangan berikutnya. Ia kemudian memusatkan seluruh energinya untuk melakukan teknik tingkat tinggi yang sangat sulit dilakukan, yaitu Simultaneous Invocation atau aktivasi sihir secara bersamaan. Merlin mengerahkan dua lapis sihir pertahanan tingkat 7 sekaligus, yakni Absolute Solidity bertajuk Perfect Wall dikali 2. Dinding pelindung tersebut muncul dalam skala yang jauh lebih masif dan kokoh dari sebelumnya, menciptakan benteng vertikal yang seolah tidak tertembus demi membendung kekuatan Eptal. Efek dari pengerahan dua dinding pelindung tingkat 7 tersebut, menciptakan struktur pertahanan berpola heksagonal yang sangat megah dan bercahaya di hadapan Merlin. Serangan bongkahan es raksasa milik Eptal, menghantam pertahanan ganda itu dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Benturan ini menyebabkan serpihan-serpihan es dan energi sihir berterbangan ke segala arah, menciptakan kekacauan visual di tengah arena saat kedua kekuatan sihir tingkat tinggi tersebut saling beradu dengan sangat sengit. Eptal mengamati upaya pertahanan Merlin dengan ekspresi yang tetap tenang, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bergerak maju mendekati dinding pelindung tersebut. Sambil tertawa kecil, ia mengaku sedikit terkesan dan menyatakan bahwa dirinya kini merasa buntu menghadapi teknik Simultaneous Invocation yang ditunjukkan Merlin. Ia mengakui kerumitan dari pengaktifan dua sihir tingkat 7 secara bersamaan, sembari berdiri tegak di depan struktur pertahanan yang menjulang tinggi tersebut untuk menganalisis situasi lebih lanjut. Namun, kekaguman Eptal tersebut segera diikuti dengan peringatan keras mengenai risiko fatal dari teknik yang digunakan Merlin. Ia menjelaskan bahwa saat seorang penyihir melakukan Simultaneous Invocation, seluruh kesadaran mereka akan terserap sepenuhnya oleh proses konstruksi mantra tersebut. Hal ini mengakibatkan fokus terhadap lingkungan sekitar menjadi berkurang. Padahal dalam pertarungan sungguhan, seorang penyihir tidak boleh sekalipun melepaskan pandangan dari lawan mereka. Dengan gerakan yang sangat cepat, Eptal merangsek maju melewati celah pertahanan dan mempertanyakan dengan nada menyindir, apakah para leluhur Merlin tidak pernah mengajarkan prinsip dasar tersebut kepadanya. Merlin membalas sindiran tersebut dengan senyum penuh percaya diri dan meminta Eptal untuk tidak mengkhawatirkannya, karena ia tentu saja sudah memahami risiko tersebut. Tanpa membuang waktu, Merlin langsung menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dengan mengaktifkan sihir tingkat 8, yaitu teleport. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari posisi semula, meninggalkan Eptal yang terkejut karena kehilangan jejak targetnya secara tiba-tiba. Merlin kemudian muncul kembali di posisi yang berbeda dengan lingkaran sihir berbentuk roda gigi yang mengelilinginya, bersiap untuk memberikan serangan balik yang tidak terduga kepada Eptal. Pertarungan mencapai puncaknya saat bayangan sosok masa lalu Eptal seolah menyatu dengan dirinya, menciptakan tekanan sihir yang luar biasa dahsyat. Sebuah ledakan energi masif seketika meledak di tengah arena pertempuran, meluluh lantakan permukaan lantai dan menciptakan gelombang kejut yang menyapu seluruh area di sekitarnya. Di tengah kepulan asap dan debu yang membubung tinggi, instruktur elf tersebut tampak terengah-engah dengan ekspresi terkejut saat menyadari bahwa serangannya telah dipatahkan. Ia menatap area arena yang kini hancur berantakan sembari tertawa kecil, mengakui bahwa taktik yang ia banggakan ternyata tetap tidak mampu mengungguli Eptal.
Eptal kemudian melangkah maju mendekatinya dengan tenang dan membenarkan pernyataan tersebut, menunjukkan dominasi yang mutlak dalam pertukaran sihir tersebut. Eptal menjelaskan bahwa dirinya pun sebenarnya sudah bersiap untuk menggunakan sihir teleportasi, karena mengantisipasi kemungkinan adanya serangan mendadak dari arah belakang. Mendengar hal itu, sang instruktur tertawa lepas dan mengungkapkan perasaan batinnya yang mendalam. Ia merasa ironis karena teknik yang telah ia asah selama 400 tahun demi menghormati gurunya justru dikalahkan oleh seseorang yang menggunakan teknik yang sama persis. Meskipun seharusnya ia merasa kesal, namun melihat sosok Eptal yang merupakan bayangan cermin dari gurunya sendiri justru memberikan perasaan nostalgia yang membuatnya tidak bisa berhenti tertawa. Sang instruktur menatap Eptal dengan penuh arti dan menanyakan pendapat pemuda itu mengenai situasi mereka saat ini. Eptal hanya terdiam sembari terus mengamati gerak-gerik lawannya tersebut dengan waspada. Tiba-tiba, sang instruktur mulai mengumpulkan energi sihir yang sangat besar di tangannya dan menyatakan bahwa ia akan mengeluarkan teknik rahasia terakhirnya. Ia menantang Eptal untuk mencoba menghentikannya atau bertahan. Karena jika Eptal berhasil melewati serangan ini, ia akan mengakui kekalahannya secara patuh. Eptal menyadari bahwa instruktur elf tersebut ternyata masih memiliki semangat juang yang tinggi dan belum menyerah pada pertandingan ini. Tanpa membuang waktu lagi, sang instruktur melepaskan sihir tingkat 8 yang sangat kuat, yaitu serangan Dewa Petir yang dikenal sebagai Thor's Hammer. Sambaran petir raksasa yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh arena, menciptakan pemandangan yang mengintimidasi. Namun, Eptal justru merasa heran dan mempertanyakan mengapa teknik rahasia yang dibanggakan tersebut hanyalah sebuah Thor's Hammer biasa yang umum diketahui. Menanggapi keraguan itu, sang instruktur memberikan senyum penuh misteri dan mempertanyakan apakah Eptal benar-benar menganggap bahwa serangan tersebut hanyalah sihir petir biasa. Eptal mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera menganalisis aliran sihir yang ada di depannya. Meskipun penguasaan instruktur tersebut terhadap Thor's Hammer sangat luar biasa, Eptal awalnya mengira itu hanyalah sihir standar, namun ia segera menyadari perbedaan yang sangat krusial. Dengan penuh keterkejutan, Eptal melihat bahwa sang instruktur ternyata melakukan simultaneous invocation, atau aktivasi sihir secara bersamaan menggunakan tangan kirinya juga. Hal ini menandakan bahwa serangan tersebut jauh lebih kompleks dan mematikan daripada yang terlihat di permukaan. Eptal menyadari bahwa teknik rahasia yang digunakan oleh sang instruktur ternyata adalah aktivasi sihir secara bersamaan. Namun, saat ia baru saja akan menyiapkan teknik pertahanan untuk mengimbangi serangan tersebut, sang instruktur yang ia panggil dengan nama Merlin menyatakan bahwa ia sudah menduga reaksi Eptal. Sebelum Eptal sempat menyelesaikan persiapannya, ia mendadak terkejut menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang direncanakan oleh lawannya tersebut. Rasa terkejut Eptal semakin memuncak saat ia melihat sang instruktur tidak hanya menggunakan kedua tangannya, melainkan juga mengangkat salah satu kakinya untuk membentuk lingkaran sihir tambahan. Eptal berteriak tidak percaya saat menyadari bahwa sang instruktur mampu melakukan aktivasi sihir 3 jalur secara bersamaan, sebuah pencapaian yang sangat sulit dilakukan. Dengan penuh tenaga, sang instruktur mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk memicu kekuatan sihir yang luar biasa masif tersebut. Dampak dari kekuatan tersebut menciptakan ledakan energi yang sangat dahsyat, hingga menghancurkan permukaan arena, dan melemparkan puing-puing batu ke segala arah. Salah satu murid laki-laki yang menonton terpaksa mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk bisa bertahan hidup dari gelombang kejut serangan itu. Sementara murid lainnya merasa tidak percaya bahwa instruktur mereka menyimpan kartu as yang begitu mematikan. Namun, situasi menjadi semakin menegangkan ketika salah satu murid menyadari bahwa serangan itu belum mencapai puncaknya. Saat terlihat kedua kaki sang instruktur kini telah sepenuhnya diselimuti oleh lingkaran sihir yang bersinar terang. Eptal terpaku saat menyaksikan pemandangan di hadapannya, di mana sang instruktur kini melakukan aktivasi sihir tingkat 8 secara bersamaan melalui 4 jalur sekaligus, yang mencakup kedua tangan dan kedua kakinya. Ia mengakui dengan penuh kekaguman bahwa inilah teknik rahasia Merlin yang sesungguhnya. Sosok sang instruktur kini berdiri dengan gagah di tengah pusaran energi petir yang menyilaukan, menunjukkan tingkat penguasaan sihir yang berada di luar nalar manusia biasa. Bukannya merasa terancam, Eptal justru tertawa lepas karena merasa sangat antusias melihat perkembangan sihir di masa ini. Ia memuji betapa luar biasanya jurus yang ditunjukkan oleh Merlin tersebut, dan menganggapnya sebagai sebuah gerakan yang sangat indah. Dalam benaknya, Eptal mengakui bahwa bahkan selama masa hidupnya yang pertama,
Ia belum pernah melihat teknik sihir yang sehebat dan semegah ini. Ia berdiri tegak menantang pilar energi raksasa yang seolah siap menghancurkan apapun di depannya. Dengan senyum tipis yang penuh rasa bangga, Eptal menatap sang instruktur